Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya teman-teman. Ini udah mau lebaran. Puasa tinggal berapa? Sehari 2 hari lagi mungkin besok ya. Nah, kita mau ngomongin ini tentang tema-tema yang lagi seru banget dibahas ya. Tentang degradasi yang akan diberlakukan untuk Liga 1 musim mendatang. Jadi secara formil, secara sah, nanti keputusan ini akan diputuskan melalui kongres ya. Kongresnya kapan? Kongresnya sih masih bulan ini, nanti tanggal 29. Tapi kemarin sempat heboh ya. Jadi gara-gara tidak ada degradasi, wah ini heboh. Bahkan ini sangat menguras energi. Kenapa ini menguras energi? Karena timbul prasangka ya di antara supporter. Jadi Anda bayangkan liganya belum mulai, tapi prasangka suudzon sudah mulai bertebaran. Nah, para supporter ini, prasangkanya ini bukan hanya sama klub lain ya. Misalkan, wah dia mah nggak mau degradasi karena mau main skor segala macem. Nah, jadi suudzonnya ini atau prasangkanya ini bukan hanya supporter lawan ke tim lawan, tapi juga supporter sendiri berprasangka sama klub yang dia dukung gitu. Jadi gara-gara klubnya tidak menolak degradasi, maka supporternya kecewa ya dan mulai menyerang gitu kan, mempertanyakan dan lain sebagainya. Pokoknya nggak produktif, nggak asik banget gitu ya. Nah makanya ini mungkin dibaca sama pihak klub ya. Jadi misalkan kita perhatikan beberapa hari kemudian setelah banyak penolakan dari pengamat sepak bola, dari media, dari supporter ya. Akhirnya klub-klub nyari aman gitu. Mereka mengatakan, oh kami tidak mengatakan mendukung nggak ada degradasi gitu. Kami hanya belum menyuarakan sikap dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya coba rangkum ya sikap beberapa klub. Kalau yang menolak jelas tuh Persib Bandung, Borneo ya, juga ada Persipura dan Madura. Nah Madura ini sempat seru juga karena Bapak Haruna ya merasa tidak mendukung gagasan tanpa degradasi juga gitu. Jadi kan nggak masuk rilis tuh ya. Jadi ada rilis dari beberapa wartawan bahwa yang mendukung atau yang menolak yang menolak gagasan tanpa degradasi ini adalah klub ini, Persib, Borneo, bla bla bla. Nah Madura nggak masuk. Nah dari pihak Madura mengatakan, oh kami juga menolak gitu. Kalau misalkan ada gagasan seperti itu, akhirnya kita masukin ke kelompok yang menolak ya, yang udah tegas tuh Persipura, Persib, apa lagi? Borneo sama Madura. Saya sih nggak akan nyebutin tim yang mendukung ya, yang mendukung gagasan tanpa degradasi. Kalian coba cari aja yang belum saya sebutin. Lalu ada klub yang kayaknya nyari aman. Ikut aja lah hasil keputusan gitu ya. Itu ada Persela Lamongan sama Bayangkara. Plus satu lagi nih, Bali United ya. Kalau kita perhatikan ini Bali United. Awalnya kan sempat Bali United ini masuk pihak yang menolak keras, tapi kemarin saya baca berita CEO-nya Bali United Bapak Yabis Tanuri akhirnya memutuskan bahwa kami mengikuti hasil keputusan saja gitu ya. Lebih safety gitu. Lalu ada juga klub-klub yang belum bersuara nih ya, belum tegas. Ini klub-klub besar kayak Persebaya, Persija gitu belum tegas. Nah, ini per hari ini ya. Nanti kita lihat perkembangan gitu. Nah, teman-teman sebetulnya saya ingin cerita satu hal bahwa budaya untuk mengadopsi setengah-setengah itu memang sudah menjadi budaya di negara ini. Nggak cuma di sepak bola, tapi juga mungkin di dunia pemerintahan, politik, birokrasi gitu ya. Coba kita lihat argumen dari PSSI Exco ketika memutuskan liga nanti tanpa degradasi. Mereka mengatakan ini katanya mengadopsi dari Jepang ya, dari Jepang. Anda bayangkan. Padahal Jepang itu memutuskan liga tanpa degradasi itu ketika liga itu di tengah-tengah. Jadi liganya sudah berjalan dalam kondisi Covid ya, makin parah, diputuskan gitu. Nah, ini kan beda. Ini dari awal sebelum liga saja sudah memutuskan tanpa degradasi ya. Udah ada gagasan kayak begitu.
Alasannya adalah faktor ekonomi, sponsor dan lain sebagainya. Lah ini gimana gitu ya? Kalau misalkan ini kan semua masalah ini kan dihadapi sama semua klub ya. Masalah Covid, perekonomian juga turun gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan memang nggak siap berlaga di Liga 1, ya nggak usah diajakin gitu ya. Makanya satu sisi bilang katanya meniru Jepang ya. Padahal Jepang itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong adopsi seluruhnya. Nih, satu contoh dari Liga Jepang ya, teman-teman ya. Liga Jepang itu sekarang kan 18 klub ya. Wah, makanya PSSI ikut-ikutan 18 klub ikutan Jepang gitu ya. Padahal 18 klub di Liga Jepang sekarang ini, jumlah pesertanya, itu melalui proses panjang. Proses panjang, belasan, bahkan mungkin sampai 20 tahun ya. Apa lebih lah. Lebih gitu. Karena apa? Karena dulu Liga Jepang awal-awal pertama nih ya, namanya kan J-League. J-League tuh di awal-awal tuh tahun 93-94 itu hanya diikuti oleh sedikit tim saja. Bahkan mungkin kurang dari 10 tim ya. Kurang dari 10 tim. Tapi tim yang sedikit ini adalah tim yang betul-betul siap terseleksi dengan baik. Baik dari finansial, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, makin lama J-League berkembang belasan tahun, puluhan tahun. Coba hitung aja kalau udah dari tahun 93 aja. Berarti udah berapa tahun? Hampir 30 tahun ya. Nah, itu dia berkembang baru menjadi Liga Jepang yang seperti sekarang nih. Ada tingkatan ya. J1, J2, D3 gitu. Nah, jadi lewat proses. Nah, ini Indonesia mau ujuk-ujuk gitu ya. Alasannya kadang-kadang nggak relevan, nggak pas gitu. Nah, jadi intinya apa? Intinya liga tanpa degradasi jelas tidak kompetitif. Dan saya sempat ngobrol kemarin sama otoritas sepak bola ya, sama salah satu pejabat. Kalau saya sebutin Anda pasti tahu, cuma nggak akan lah ya. Takutnya ini belum konfirmasi ke dia, nanti saya disalahin lagi. Nah, saya udah sempat ngobrol sama beliau. Beliau mengatakan animo dari sponsor pun berpengaruh Pak Eko ya. Sponsor itu pinginnya itu liga pakai degradasi biar kompetitif, biar seru gitu. Jadi apa? Jadi kompetitif itu penting, juga mencegah main mata di akhir-akhir kompetisi ya. Ini bukan suudzon, bukan berprasangka, tapi ini adalah asumsi logis bahwa liga tanpa degradasi nanti bisa ada tim-tim yang kesulitan uang bayar gaji ya, bisa jadi dia ntar menjual pertandingan gitu loh. Itu ya, alasannya dua itu aja ya. Apa ada yang lain? Banyak sih alasannya, cuma saya sebutin dua itu yang paling ngeri ya, yang paling ngeri yaitu nggak kompetitif. Dan juga memanjakan ini sebetulnya memanjakan klub ya. Kita ini kan harusnya kan bersaing kompetitif ya. Nah, ini malah nggak ada degradasi. Jadi klub juga nggak bisa berinovasi, nggak bisa kreatif ya, mencari uang di masa-masa pandemi. Kalau kita lihat klub luar negeri, ketika nggak dapat pendapatan dari sektor tiket penonton, mereka optimalkan sisi broadcast, konten-konten digital dan lain sebagainya. Oke, udah berapa menit nih? 8 menit nih, kelamaan. Oke, teman-teman gitu aja ya. Sambil nunggu buka puasa ya, akhir-akhir menjelang lebaran. Akhirnya sekali lagi saya menegaskan ya, selain sikap saya, kayaknya sikap dari Bobotoh ID, kami menolak liga tanpa degradasi gitu ya. Bahkan ada kabar terbaru nih. Kemenpora sama PT LIB ini mau rapat, mau ngobrol setelah lebaran ya, untuk kemungkinan kompetisi bisa ditonton sama penonton. Ini saya bingung nih, pakai penonton tapi nggak pakai degradasi. Kalau boleh milih, mendingan nggak pakai penonton tapi pakai degradasi. Kayak gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.